Televisa presenta. Kalian pasti pernah melihat anak kecil ini di TV, tapi gak tahu filmnya tentang apa. Mari kita bahas serial telenovela Carita de Angel. Telenovela ini mengisahkan seorang anak perempuan yang bernama Dulce Maria. Sejak kecil, ia sudah ditinggalkan oleh ibunya dari dunia ini. Sedih ya, karena sebuah kecelakaan akibat lompat dari pesawat bersama suaminya. Suaminya emang dajjal karena memaksanya untuk lompat. Kamu kelewat. Sehabis ibunya meninggal, dia berubah menjadi hantu dan tinggal di gudang sekolah. Si Dulce bisa melihat dan temannya berpikir kalau dia itu sudah gila. Begitu kasih taunya. Udah bikin istrinya loncat, dia malah pergi ke Paris untuk mencari simpanan. Maksudnya istri baru yang bernama Nicole. Dilihat dari penampilannya muka dan hatinya udah pika sebelen banget. Selama bapaknya di Paris, Dulce Maria dibuang ke sebuah sekolah asrama. Perempuan ditemani oleh teman yang dajjal juga, yang bernama Frida dan Barbara. Untungnya dia masih punya teman yang lain, dan suster biarawati yang bernama Suster Cecilia dan Suster Fortunata. Suster Cecilia memiliki hati yang lembut, kebalikannya Suster Fortunata yang hatinya jembut. Dia seringkali membuat Dulce Maria untuk melakukan kejahilannya yang menyebabkan ia suka dihukum. Karena kita sindir terus bapaknya Dulce Maria, yaitu Luciano Larios, akhirnya dia punya niatan untuk balik pulang kampung. Sesudah sampai akhirnya, anak dan bapak bertemu kembali, sembari nangis-nangisan, yailah gua aja rumah di Bekasi, ngekos di Tangerang aja nggak nangis, dasar aja cengeng, udah ketemu akhirnya pulang juga ke rumah, udah seneng pulang, ketemu wanita dajjal ini, dan situasi menjadi canggung. Karena tahu dari tetangga sebelah, kalau Nicole itu akan menjadi ibu angkatnya, Dulce Maria mencoba untuk cari cara agar si Nicole gak sama bapaknya lagi. Suster Fortunata kasih ide untuk takutin pakai tikus mainan. Rencananya successfully failed. Loh kok sukses gagal? Karena pembantu bapaknya yaitu Silvestre menemukan mainannya dan cepuin ke bapaknya, ya akhirnya marah lah dan marahin Dulce Maria. Namanya anak kecil polos-polos goblok gitu ya. Malah keceplosan ngomong, suster. Dan lebih bagongnya lagi, malah nuduh Suster Cecilia yang baik hati dan tidak sombong itu coba. Setelah kejadian ini, ada lagi kejadian bagong berikutnya. Kan si Dulce ini dibully sama si Frida-Frida itu, sama si Barbara itu. Si Suster Fortunata ngajarin karate, dan akhirnya berantem ala-ala anak kecil. Karena si Frida yang pika sebelen itu ngadu ke orang tuanya. Akhirnya, Dulce Maria diskors dari sekolahnya dan dibawa pulang lagi. Seperti biasa, si baik hati dan tidak sombong ini membela Dulce Maria dan berujung dihukum juga. Emang dajjal ya, Suster Fortunata, bikin semua orang menderita. Jadi akhirnya ia bermain dengan tantenya yang baik hati, tapi mengalami kebotakan akut, yaitu tante rambut palsu yang setiap harinya selalu berganti warna rambutnya. Pokoknya ceritanya banyak sekali yang membagongkan, seperti ngecat sekolah, nabrak sekolah, mencuri bayi, dan lainnya. Karena dia udah gak punya mama lagi. Akhirnya, anak umur 5 tahun ini menjodohkan papanya dan Suster Cecilia agar menjadi mama angkatnya. Akhirnya, apa ya? Berhasil. Tantenya juga menemukan pasangan hidupnya dan akhirnya tamat. Tapi bohong. Entah gimana ceritanya, si suami tante rambut palsu ternyata punya anak haram bersama wanita lain dan anak tersebut suka mabok-mabokan dan membuli teman. Tentu saja si tante rambut palsu ini menerima secara lapang dada, namanya juga film. Udah menerima lapang dada, malah didorong di tangga oleh si anak dajjal tersebut, akhirnya masuk rumah sakit. Udah gitu, si Dulce ini juga ikutan diculik sama anak dajjal ini. Terus, apakah selamat? Ya, tentu namanya juga anak orang kaya. Bayar si coklat ya ditangkep lah. Udah ditangkep dimasukin ke rumah sakit jiwa. Di sana dia diputarkan video dari mama aslinya. Dan kebesokan harinya langsung sehat walafiat.
Dan akhirnya tamat, demi ini mah sumpah tamat. Jadi ya, begitulah kebagongan cerita dari telenovela ini.